Panelis dan teman-teman sekalian, kita beralih kepada presentator kedua kita, yakni Mas Muhammad Subhan dari Universitas Negeri Semarang. Halo, Mas Muhammad Subhan, apakah sudah siap? Eh, sudah, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, jelas, siap. Baik, Baik, terima kasih. presentasi disampaikan maksimal 7 menit dihitung sejak presentasi disampaikannya, Mas Subhan. Baik, Kak. Sebelumnya izin share screen. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Permisi, apakah share screen-nya sudah terlihat? Di sini belum ditangkap ya, Mas ya? Oh, sudah Mas Subhan. Mas Subhan, silakan. Baik, baik, Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari Universitas Negeri Semarang. Industri pertambangan merupakan salah satu industri penting pada zaman modern saat ini. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya umat manusia tidak bisa terlepas dalam teknologi dalam kehidupan seharinya, di mana teknologi ini sebagian besar produknya berasal dari turunan industri pertambangan. Namun dalam hal ini industri pertambangan memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya terhadap lingkungan dan seperti pembahasan saya pada hari ini di presentasi yang saya akan sampaikan yang berjudul Perbaikan Tata Kelola Pertambangan dalam upaya mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Di mana berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam diperoleh data bahwa lebih dari 12 provinsi di Indonesia memiliki lubang bekas tambang, di mana berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebanyak 3.092 lubang bekas tambang tersebar di seluruh Indonesia dan telah memakan korban sebanyak 151 korban jiwa yang sebagian besar adalah berasal dari anak-anak. Di mana untuk menangani yang ada di Indonesia dapat dilakukan melalui reklamasi lubang bekas tambang. Reklamasi lubang bekas tambang ini sendiri adalah suatu kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah agar tidak terjadi longsor, maupun pembuatan waduk guna perbaikan kualitas air, maupun dilanjutkan dengan melakukan revegetasi dari area lubang bekas tambang. Kemudian untuk regulasi terkait reklamasi lubang bekas tambang sendiri diatur di beberapa regulasi yang ada, diantaranya yaitu UU nomor 3 tahun 2020, kemudian ada PP nomor 78 tahun 2010, kemudian ada Permen ESDM nomor 7 tahun 2014, kemudian juga ada Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, dan kemudian ada Keputusan Dirjen Pertambangan Umum nomor 3036 masalah 336.K garis miring 271 garis miring DDJP garis miring 1996, di mana dalam pengelolaan lubang bekas tambang sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya salah satunya yaitu pengelolaan lubang bekas tambang menjadi objek wisata yang merupakan sedang tren di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki lubang bekas tambang yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian yang kedua juga dapat dilakukan reklamasi dengan konsep green transformation, di mana dengan penggunaan green technology dan pemanfaatan sampah untuk reklamasi. Untuk pengelolaan lubang bekas tambang menjadi objek wisata sendiri, diperlukan adanya prosedur pengkajian dan penelitian terhadap lubang bekas tambang untuk dapat menjadi objek wisata, di mana hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pemberian sertifikasi atau lisensi keamanan dan kelayakan lubang bekas tambang untuk dapat dijadikan objek wisata, di mana dalam pengelolaan tersebut dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan,
yang merupakan tahap sterilisasi awal lubang bekas tambang dari alat-alat bekas operasional tambang. Kemudian selanjutnya ada tahap perencanaan yang merupakan penyusunan tata letak dan tata ruang wisata pengelolaan tambang dari lubang bekas tambang. Kemudian ada sertifikasi, merupakan tahap menjadi krusial karena menjadi penentu kelayakan lubang bekas tambang untuk dapat dijadikan objek wisata. Kemudian apabila lubang bekas tambang itu lulus sertifikasi, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang merupakan penataan lubang bekas tambang untuk dijadikan objek wisata. Dan kemudian setelah menjadi objek wisata, tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengelolaan yang merupakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap lubang bekas tambang yang dijadikan objek wisata tersebut. Di mana dalam hal ini harapannya berdasarkan hal tersebut diharapkan pengusaha bisa melaksanakan kewajibannya yang seharusnya tidak memberatkan para pengusaha sebagaimana adagium yang berbunyi lex neminem agit et impossibilia. Selain dari isu lingkungan, isu yang seringkali terkait dengan pertambangan yaitu isu terkait sosial, di mana pelaksanaan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang saat ini di beberapa perusahaan tidaklah maksimal dan kurang diperhatikan. Di mana dalam tujuan CSR sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi tambang maupun pengusaha dapat melaksanakan kegiatan penambangan tanpa mengalami gangguan maupun merangsang pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan setelah berakhirnya masa penambangan. Di mana dalam pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri, walaupun CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai isu akibat usaha yang telah dilakukannya, tetapi masih banyak perusahaan yang menggunakan CSR ini hanya sebagai marketing gimmick. Marketing gimmick sendiri yang seringkali dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR membuat peruntukan dana yang usahanya berkaitan dengan kekayaan alam yang hanya mencari popularitas dengan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam dan tidak memperhatikan masyarakat sekitar yang terdampak usahanya. Di mana dalam upaya mewujudkan suksesnya penerapan CSR ini dapat melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti pentingnya CSR. Kemudian ada tahap implementasi, yaitu penyusunan strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang, dan kemudian ada tahap evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR tersebut, dan ada tahap pelaporan yang merupakan untuk membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Subhan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab oleh panelis. Mungkin Bang Muhammad Firdan, waktu dan tempat, silakan Bang untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Subhan, presentasi yang sangat luar biasa, semangat sekali. Dari saking semangatnya tadi kami belum melihat tampilan slide-nya, hanya di slide pertama yang ditampilkan tadi. Sebenarnya, jadi slide-nya nggak jalan. Baik, pemaparan yang luar biasa dari Mas Subhan membahas terkait dengan pengelolaan pertambangan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan. Tadi disampaikan lebih banyak membahas mengenai pasca tambang. Yang ingin kami tekankan adalah terkait dengan korelasi antara pertambangan dengan pengelolaan yang baik, dengan kelestarian hidup. Itu ada 3 hal yang dibahas oleh Mas Subhan. Menurut Mas Subhan, apakah pengelolaan pertambangan ini yang dikelola dengan baik akan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan juga masyarakat? Contohnya tadi membahas mengenai wisata, menjadikan lahan tambang sebagai tempat wisata. Apakah hal tersebut dapat melestarikan lingkungan hidup atau malah akan merusak lingkungan hidup yang ada di bekas pertambangan tersebut? Atau apakah menjadikan tempat bekas pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kemudian yang kedua, menurut Mas Subhan bagaimana bentuk pengelolaan tambang yang baik selain menjadikan lahan bekas tambang menjadi tempat pariwisata? Apakah ada ide lain
selain dari menjadikan lahan bekas tambang tersebut menjadi tempat wisata. Itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Silakan Mas Ubekan, waktu menjawab maksimal 3 menit. Baik, terima kasih sebelumnya kepada panelis. Untuk pertanyaan yang pertama terkait korelasi pengelolaan tambang terhadap kelestarian dan kesejahteraan masyarakat dengan diwujudkan melalui perubahan lubang bekas tambang atau area bekas tambang ini menjadi objek wisata. Tentu saja hal ini dapat menciptakan suatu kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan dari masyarakat, di mana dalam hal ini dapat saya paparkan terkait di mana apabila dalam hal ini pengelolaan lubang bekas tambang itu dilakukan dengan menjadikan seperti taman atau melakukan revegetasi di daerah sekitar tambang yang kemudian bisa dilakukan tata ruang untuk menjadi objek wisata, maka hal tersebut juga dapat menarik wisatawan yang baik berada di daerah sekitar tambang maupun daerah-daerah yang berada di luar kota penambangan tersebut, yang mana hal tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat di sekitar pertambangan. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua terkait cara lain untuk bisa menjadikan apalagi lubang bekas tambang ini biar bisa berdampak kepada kelestarian lingkungan maupun kelestarian maksud saya dengan dampak sosial. Menurut saya terkait dengan hal tersebut seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan lubang bekas tambang ini menjadi objek wisata perlu adanya sertifikasi ataupun pemberian lisensi keamanan untuk lubang bekas tambang ini bisa dijadikan objek wisata, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa lubang-lubang bekas tambang ini memiliki beberapa bahan kimia yang terkadang memiliki beberapa bahan kimia yang berbahaya apabila bersentuhan langsung dengan manusia, sehingga hal ini perlu dikaji terlebih dahulu kawasan-kawasan dari bekas lubang bekas tambang ini. Kemudian apabila selain untuk objek wisata, lubang bekas tambang ini juga dapat dijadikan area reboisasi, di mana di dalam yang seperti yang saya telah jelaskan itu dapat dilakukan reklamasi dengan transformasi green transformasi yang menggunakan pengelolaan melalui green technology maupun pengelolaannya melalui sampah-sampah yang dikelola untuk bisa menjadikan menutup dari lubang bekas tambang tersebut. Begitu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Mas Ubekan. Semoga Bang Wirdan sudah cukup atas jawaban dari Mas Uban tadi ya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mas Adnan untuk menyampaikan, mengajukan pertanyaan, atau apakah akan disampaikan sendiri atau diwakilkan, Mas Adnan? Akan saya sampaikan sendiri. Baik, silakan Mas Adnan. Baik, terima kasih. Tadi Mas Subekan mengatakan bahwa lubang bekas tambang bisa dijadikan untuk tempat wisata. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lokasi pertambangan adalah lokasi yang membutuhkan prosedur keselamatan yang sangat ketat. Nah, apakah dengan menjadikan lokasi itu sebagai tempat wisata bukannya justru membahayakan pengunjung yang datang ke situ? Karena sebagaimana kita tahu bahwa wisata kita untuk bersenang-senang dan akan banyak yang mengabaikan protokol keselamatan di sana. Nah, apakah ini akan aman untuk mereka? Dan juga jika menjadikan lokasi bekas pertambangan dengan kondisi yang berkonotasi telah merusak lingkungan sebagai tempat yang menyenangkan, apakah bukan ini memberikan stigma bahwa kita boleh-boleh saja merusak lingkungan, yang penting ini jadi suatu hal yang menyenangkan? Mungkin begitu. Terima kasih. Silakan Mas Uban, waktu menjawab 1 menit. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Adnan atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
bahwa lubang bekas tambang ini sebenarnya sudah beberapa kali diterapkan menjadi objek wisata di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini memang tidak ada yang namanya sertifikasi atau lisensi terhadap lubang bekas tambang ini bisa menjadi objek wisata. Maka dari itu dalam presentasi yang saya sampaikan, saya memberikan gagasan untuk bisa melakukan beberapa tahapan dalam proses pengelolaan lubang bekas tambang ini menjadi objek wisata. Maka dari itu, apabila adanya sertifikasi maupun lisensi ini, akan dilakukan penelitian lebih awal terlebih dahulu, dan apabila lubang bekas tambang ini memang cocok dan bisa dilakukan dirubah menjadi objek wisata, maka bisa dilakukan untuk menjadi objek wisata, dan apabila tidak, maka dapat dilakukan reklamasi. Begitu, Kak Adnan. Terima kasih Mas Burhan atas jawaban dari Mas Adnan Hasyim. Untuk selanjutnya, persiapan ya Mas Armiyak memberikan pertanyaan kepada peserta selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Burhan.